Kalau kita misalnya sudah berusaha menjaga silaturahim tapi orangnya malah cuek dan buang muka gimana? Ya berarti kamu sudah selesai dan dialah yang berdosa. Kat Malaysia macet gak Dam? Apakah di Malaysia ada macet? Ada. Tapi macetnya Malaysia itu sedikit lebih teratur dari Jakarta. Malaysia Kuala Lumpur dan Malaysia Jakarta. Mungkin karena penduduk Jakarta lebih banyak daripada Kuala Lumpur, sehingga di Kuala Lumpur ini event macet itu masih jalan. Sepanjang hidup saya, tempat termacet di Kuala Lumpur itu di mana? Depan pavilion Bukit Bintang. Di waktu pulang kerja dan di waktu mau tutup. Dah. Itu puncak kemacetan. Jadi kalau misal kalian mau menghadapi puncak kemacetan di Kuala Lumpur di situ. Dan yang membedakan ini di tol, ini yang saya rasakan perbedaan signifikan. Di tol, saya pernah ngelewatin tol yang ada di Jakarta dan yang ada di Kuala Lumpur. Dan bukan sekali dua kali, saya itu lupa mengisi saldo. Lupa top up card. Nah, kalau yang ada di Indonesia saya pakai Mandiri, kalau di Malaysia saya pakai Touch and Go. Kalau saya lupa ngisi, terus agak lama dikit, imani. Itu di belakang di Jakarta, ya Allah. Langsung itu kayak udah. Nah, kalau di KL kalian cukup begini. Nih, kalau kalian di KL terus kalian lupa top up, kalian hidupkan itu lampu hazard segitiga, klik tek 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 terus mundur pelan-pelan. Itu saya selama di Kuala Lumpur kayaknya lebih dari 5 kali dan belum pernah ditinting dimarahin sama orang belakang. Belum pernah dimarahin. Sehingga saya cukup hidupkan lampu hazard dan mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Yang belakang ikutan mundur. Habis itu pergi ke bagian kanan tuh, segitiga yang begini nih, yang di bawah putih segitiga. Ini saya berhenti di sana. Isi lalu masuk lagi. So, udah. Kalau di Surabaya sama. Aduh, deg-degannya itu kayak deg-degan itu. Iki labu buta. Loh. Lebih lucu iki. Dam, apa saran yang bisa kamu berikan kepada orang ganteng berprestasi? Gini teman-teman, terlepas dari jokes itu ya, istilah ganteng dan berprestasi yang akhir-akhir ini self love ya, itu good. Alhamdulillah good. Ketika kita hidup di zaman, thank you so much Sadam Permana, I love you so much Sadam Permana ya.
orang yang sangat mengajarkan self love kepada kita semua. Bahkan saya sama Sadam kemarin sempat berbicara sebentar, Dam, ayo Dam, kita kumpulkan para lelaki-lelaki, kita bikin mereka self love, Dam. Aku ngurus bagian kayak apa yang harus dipersiapkan agar orang itu bisa menjadi ganteng dan berprestasi. Kamu ngurus bagian public speaking begini-begini. Nanti insya Allah nanti kita akan buat. Nah, terlepas dari itu, tapi jangan sampai konteks seriusnya ya. Kalau jokes oke lah, tapi konteks seriusnya ini beberapa kali saya pikirkan kemarin ketika saya lagi duduk di masjid IAUM. Saya lagi duduk. Istilah ganteng berprestasi ini ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Manfaatnya kita jadi nggak insecure, kita jadi lebih percaya diri, confident dengan diri sendiri, kita tidak jadi insecurean dan sebagainya. Nah, tapi jangan sampai kita istilah ganteng berprestasi membuat kita memandang rendah orang lain. Itu. Jangan sampai membuat kita jadi memandang rendah orang lain. Hah? Jelek, kusem, gak ngerawat diri. Enggak. Harusnya istilah ganteng berprestasi itu membuat kita mengajak orang lain jadi ikut ganteng dan berprestasi. Harusnya itu menjadi tujuannya. Nanti insya Allah kita akan itu. Saya mau buat konten tentang ini. Nah, harusnya istilah ganteng berprestasi yang kita se-confident itu meletakkan itu ke diri sendiri, harusnya membuat kita mengajak orang lain untuk merasakan hal yang serupa, bukan malah membuat kita jadi mandang orang lain ini, ya, memandang orang lain jadi kayak ciuh, udah jelek, nggak berprestasi, bodoh. Jangan sampai begitu. Apa menurutmu hal yang paling disukai laki-laki? Ini yang nanya perempuan. Gak perlu, saya gak perlu jawab. Saya gak perlu jawab. Kenapa saya gak perlu jawab? Kamu tidak perlu merubah diri kamu untuk disukai laki-laki. Oke? Teman-teman, I mean it. Ya, kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau pakai skincare, kalau kalian mau memperbaiki fashion kalian agar lebih elok dipandang dan sebagainya, jangan jadikan tujuan kalian itu agar menjadi idaman lawan jenis. Jangan kalian, saya pakai skincare saya belajar kenapa? Biar disukai cewek-cewek. And then, emangnya kalau disukai cewek-cewek kamu bakalan nikahin semua cewek-cewek itu? No. Kenapa saya pakai skincare? For myself. Untuk diri sendiri. Kenapa? Untuk diri sendiri. Kenapa saya mau pakai baju? Makanya teman-teman, saya walaupun lagi ada di kamar, lagi ada di apart sendiri, ya, sendirian, gak ada yang ngelihat saya tetap pakai baju formal, baju yang saya pilih sebagus mungkin. Walaupun saya tidak ada jadwal keluar sama sekali, saya tetap pakai parfum di kamar sendirian. Beneran. Saya di kamar, nih kamar, pun pakai baju yang paling bagus yang saya mau. Baju yang paling bagus, I mean, kayak sekarang saya pakai baju begini. Untuk saya, hari ini, mood saya pengen pakai baju ini. Mood saya pengen pakai baju kayak begini. Pakai baju begini. Ya udah saya pakai baju begini. Di kamar, menurut kalian ngapain saya pakai jam? Ngapain coba? Saya pakai jam ini ngapain? Ya karena saya ingin tampil berkelas aja ketika saya lagi sendirian. Why? Buat lihat jam. Bro, jam sudah ada bro. Sudah ada jam di mana-mana bro. Di situ ada jam di atas tuh. Sudah ada jam di atas. Sudah. I don't know. Saya gak pernah. Saya bahkan gak peduli orang lain menilai fashion saya. Saya gak peduli sama sekali.
Gimana bang, saya susah buat gitu. Ya memang berat. Memang berat. Saya baru menyadari hal beginian itu sebenarnya gak lama. Ada yang ingat gak konten saya ketika saya berhenti main filter? Dulu saya tuh setiap bikin story, saya gak bisa bikin story kecuali harus pakai filter. Wajib pakai filter. Karena saya nanya. Dan efeknya adalah ketika saya bikin story gak pakai filter, pakai kamera orang, saya jadi kayak ketakutan sendiri gitu. Kayak no gitu. Karena saya tidak terbiasa melihat diri saya gak pakai filter. Ini saya berhenti pakai filter, terus nyoba diri sendiri di kamar. Makanya saya bahkan nyuruh banyak di antara kawan-kawan saya di beberapa seminar, bahkan kalian cewek-cewek, di rumah kalian, di kamar kalian pun pakai make up. Gak mau keluar, kalian gak mau keluar, cewek-cewek ya. Cewek-cewek, kalian gak mau keluar, gak mau kemana-mana, literally gak mau ngapain. Kalau emang kalian suka dandan lah yang bagus. Waktu itu ada saya ini baru begini tuh gara-gara ini loh, gara-gara Kak. Siapa itu teman-teman yang jurusan psikologi, baru nikah, perempuan, Kak Naiza, Kak, ya Allah, beberapa kali jadi host saya padahal. Host acara saya. Kak Ananza nih, Kak Ananza. Kak Ananza pernah share jurnal ya yang bahas bahwa belajar itu bisa jauh lebih bagus ketika kamu sudah seconfident itu dengan diri kamu. Jadi kamu lagi mau belajar, kamu lagi apa, tapi kamu sudah on point, kamu sudah dandan, sudah apa, even kamu lagi di kamar kamu sendirian. Kamu lagi di kamar, dandanlah sebagus mungkin. Apalagi kalian yang sudah punya suami, apalagi kalian yang sudah punya istri. Dandannya pun ibadah. Ya enggak? Apalagi kalian yang sudah punya suami, apalagi kalian yang sudah punya istri. Dandannya pun ibadah. Worth it gak kuliah di Malai? Worth it sekali. Dam, aku dimirip-miripin sama Kadam. Emang semirip itu ya? Nggak tahu, tapi kayaknya kamu ganteng deh. Menurutku kamu ganteng deh. Menurutku ya. Kalau sampai ada orang ngomong gitu berarti kamu ganteng deh. Fix itu.